Halo guys, berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas satu topik yang sangat-sangat krusial, khususnya buat teman-teman yang tengah mengikuti serangkaian tes FHJI BUMN tahun 2022 ini. Ini adalah langkah terakhir yang akan sangat menentukan apakah teman-teman akan bisa lulus di seleksi FHJI 2022 ini dan bisa menjadi calon karyawan BUMN, ataupun teman-teman akan gugur dan memupuskan harapan teman-teman untuk menjadi calon karyawan BUMN tahun 2022 ini. Topiknya adalah tentang medical check up. Medical check up ini memang kesannya agak sepele ya, karena ini kan sifatnya cuman pemeriksaan kesehatan, tidak ada melibatkan tes kemampuan tertentu. Tapi percayalah bahwa tahapan medical check up ini sangat-sangat menentukan apakah usaha keras teman-teman yang sudah teman-teman lakukan di ujian-ujian sebelumnya akan berakhir sebagai pemenang atau malah menuai kekalahan. Karena medical check up ini memang tidak ada toleransinya. Jadi ketika teman-teman memiliki suatu riwayat penyakit tertentu dan itu tidak sesuai dengan kualifikasi, maka teman-teman akan dinyatakan gugur meskipun nilai tes teman-teman itu memenuhi syarat semuanya, mulai dari TKD, TKB, juga tes bahasa Inggris dan wawancara tentunya. Oleh sebab itu, saya akan memberikan beberapa buah tips yang ini sangat-sangat manjur sekali agar hasil medical check up teman-teman bisa bagus, dan kalau misalnya teman-teman punya riwayat penyakit tertentu, ini akan terbantu untuk tertutupi untuk sementara waktu pada saat medical check up, sehingga untuk riwayat-riwayat penyakit tersebut mungkin akan bisa tertutupi dan tidak akan terlihat di dalam proses medical check up. Dan tips medical check up ini sudah banyak sekali saya gunakan pada saat saya melakukan tes di perusahaan dulu, dan itu berhasil, dan juga pada saat saya melamar ke PNS, kemudian juga melamar untuk calon penerima beasiswa dan sebagainya. Dan inilah tipsnya untuk bisa teman-teman laksanakan. Yang pertama, istirahat dan tidur yang cukup. Jadi ini menjadi poin penting yang harus teman-teman lakukan sebelum melakukan medical check up. Jadi jangan pernah begadang di malam hari menjelang tes medis ya, karena itu akan membuat kondisi tubuh itu tidak fit keesokan harinya. Apapun itu alasannya, teman-teman dilarang keras untuk begadang, terutama menjelang hari tes medis. Jadi ketika teman-teman itu kurang istirahat dan tidur, itu tidak hanya tekanan darah yang tidak normal, namun kondisi fisik lainnya pun cenderung berada di bawah normal. Jadi ada baiknya teman-teman bisa merutinkan tidur lebih cepat dan bangun lebih awal, khususnya beberapa hari sebelum melakukan medical check up, sehingga kondisi tubuh teman-teman akan siap untuk menjalani tes tersebut. Teman-teman juga akan mendapatkan hasil positif dari tes tersebut jika teman-teman bisa mengatur pola tidur yang jauh lebih sehat. Tips kedua, rutin minum air putih. Jadi normalnya seseorang itu butuh asupan air minum itu sebanyak 8 gelas atau kurang lebih 2 liter dalam sehari. Rutin meminum air putih ini akan melancarkan metabolisme tubuh dan juga akan membuat tubuh menjadi lebih bugar. Jika teman-teman belum rutin minum air putih sekarang, maka setidaknya teman-teman harus memaksakan diri untuk rajin melakukannya dalam 1 pekan sebelum tes medical check up. Jadi tak perlu langsung 8 gelas per hari, tapi lakukan aja secara bertahap, sehingga nanti menjelang tes itu sudah mencapai kadar 8 gelas per hari atau 2 liter per hari tersebut. Nah, minum air putih ini secara rutin bisa membuat teman-teman lulus tes kesehatan. Jadi penyebabnya karena air putih yang diminum secara rutin akan membantu tubuh membuang kotoran dan racun yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kondisi tubuh itu akan terlihat lebih sehat dan bugar pada saat pemeriksaan dilakukan. Tips ketiga, jangan minum obat-obatan. Nah, ini yang tak kalah penting ya. Jadi teman-teman sebisa mungkin hindari dulu minum obat-obatan, apakah itu obat pelangsing misalnya, obat pencahar, obat pemutih, dan lain sebagainya, khususnya sebelum melakukan medical check up. Jadi paling tidak sekitar 3 hari sebelum tes medical check up itu dilakukan. Jadi bagaimanapun itu alasannya, zat-zat ataupun bahan pembuat obat-obatan, meskipun obat-obatan itu fungsinya untuk kesehatan ya, itu akan tersimpan di dalam darah selama beberapa hari sejak diminum. Jadi tidak cuma di hari itu aja. Jadi jika hal itu masih dilakukan, maka hasil tes darah teman-teman tidak akan maksimal.
Nah, yang ditakutkan itu ada sisa obat yang justru membuat hasil tes darah itu berbeda dengan kondisi sebenarnya. Karena kita tahu sendiri kan, obat-obatan itu kan terdiri dari zat kimia ya. Dan ketika zat kimia itu merubah pola susunan darah kita, tentu hasilnya menjadi kurang bagus pada saat dilakukan medical check-up. Nah, jika teman-teman itu tengah melakukan perawatan, jadi memang harus meminum obat-obatan, jadi coba diminta jadwal tes medis ke dokter itu agak diubah dulu. Sehingga nanti mungkin setelah tes medical check-up-nya dilakukan, baru jadwal tes medis yang membutuhkan meminum obat itu bisa dilanjutkan kembali. Tips keempat, hentikan merokok. Nah, tips ini memang agak berat ya, terutama buat teman-teman yang memang sudah terbiasa untuk merokok. Namun, mau tidak mau, teman-teman harus berhenti untuk melakukannya, karena minimal setidaknya pada saat tes medical check-up ini akan dilakukan. Jadi kita tahu sendiri pada saat mengkonsumsi perokok, itu kandungan nikotin yang menempel di paru-paru akan mudah terlihat dan terbaca saat dilakukan ronsen. Jadi jelas kondisi ini kurang bagus, karena akan mengurangi penilaian di mata HRD. Jadi teman-teman pastikan lagi untuk menghentikan, minimal mengurangilah dalam jumlah tertentu sebelum tes medical check-up itu dilakukan. Tujuannya agar kondisi paru-paru itu pada saat dicek terlihat lebih bersih. Tips kelima, minum air kelapa muda. Jadi kalau teman-teman tidak bisa berhenti untuk merokok, ada beberapa cara yang bisa membantu mendapatkan paru-paru yang lebih bersih. Nah, caranya ini sudah banyak banget dilakukan oleh banyak orang dan terbukti manjur. Ini adalah meminum air kelapa muda. Ya, kandungan yang ada di dalam air kelapa muda ini mampu untuk membersihkan paru-paru. Namun, bukan berarti teman-teman bisa bebas merokok berbatang-batang menjelang tes medis, tetapi pilihannya tetap lebih baik menghentikan ya. Tapi minimal teman-teman bisa kurangin. Dan untuk menutupi ketika teman-teman masih mencoba untuk merokok dalam jumlah terbatas, itu bisa diminimalkan lagi dengan cara meminum air kelapa. Tips keenam, perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan. Jadi sayur dan buah-buahan itu adalah jenis sumber makanan yang sangat dianjurkan untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar ya. Jadi kalau teman-teman selama ini masih kurang gitu mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, maka cobalah untuk dirutinkan mengkonsumsi sayur dan buah-buahan ini minimal menjelang tes dilakukan. Jadi kandungan serat yang ada di dalam buah-buahan dan sayur itu sangat membantu metabolisme tubuh. Jadi semua kotoran-kotoran dan kandungan yang ada di dalam tubuh kita itu bisa terbuang ketika kita mengkonsumsi serat tersebut. Nah, coba teman-teman lakukan kebiasaan ini, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan ini setidaknya 1 minggu lah sebelum medical check-up dilakukan. Nah, lebih bagus lagi kalau setelah tes medical check-up ini teman-teman bisa merutinkan. Ini akan menunjang performa teman-teman pada saat bekerja nanti. Tips ketujuh, hindari makan gorengan atau yang mengandung kolesterol. Jadi gorengan menjadi jenis makanan yang punya karakter dan sifat yang berbanding terbalik dengan sayuran dan buah-buahan ya. Maka gorengan ini selain meningkatkan kadar kolesterol juga memicu gula darah. Jadi gula darah itu bisa naik karena kita mengkonsumsi gorengan tadi. Khususnya goreng-gorengan yang banyak sekali mengandung tepung terigu. Jadi tepung terigu itu kan sumber karbohidrat ya, dan itu sangat memicu peningkatan gula darah. Jadi oleh sebab itu, sebisa mungkin teman-teman harus menghindari mengkonsumsi gorengan sebelum menjalani medical check-up ini. Nah, jadi bisa teman-teman bayangkan kalau misalnya dari hasil medical check-up itu ternyata tes gula darah teman-teman terbilang tinggi, itu teman-teman pasti akan menyesal sekali. Kenapa harus membiarkan diri teman-teman gagal karena tetap mengkonsumsi gorengan tersebut. Nah, selain gorengan, semua bahan makanan yang diketahui mengandung kolesterol tinggi juga sebaiknya dihindari ya. Contohnya telur puyuh, telur bebek, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi setidaknya sampai proses medical check-up ini selesai, teman-teman tolong dihentikan dulu makan makanan yang berkolesterol dan mengandung gula tinggi tersebut. Tips ke-8, minum jus temulawak. Jadi jus temulawak ini dipercaya mampu menurunkan kadar SGPT dan SGOT di dalam darah. Jadi kalau memang teman-teman itu merasa atau mengetahui kadar SGPT dan SGOT teman-teman itu lumayan tinggi, jadi sebaiknya coba rajin minum jus temulawak sebelum tes itu dilakukan. Jadi coba dirutinkan seminggu sebelum tes, diminum setiap hari. Nah, rutinitas minum jus temulawak ini bisa dilakukan di pagi hari ataupun menjelang tidur ya. Jadi dengan meminum ini kandungan yang ada dalam darah akan lebih banyak mengandung hal-hal yang bernutrisi dan mengandung hal-hal yang
menyehatkan. Kemudian yang terakhir yaitu olahraga ringan seminggu sebelumnya. Jadi menjaga kebugaran dengan berolahraga ringan menjelang tes medis juga menjadi cara yang bisa teman-teman lakukan untuk memperbagus hasil medical check up teman-teman. Nah, adapun olahraga ringan yang bisa teman-teman lakukan itu contohnya seperti jogging atau misalnya berjalan cepat gitu ya. Lakukan setidaknya 30 menit setiap hari. Nah, kalau bisa dilakukan dalam 1 sampai 2 minggu sebelum medical check up dilakukan. Jadi kalau misalnya dilakukan medical check up hari ini, maka sejak 2 minggu yang lalu teman-teman sudah rutin melakukan olahraga ringan tadi, yaitu jogging misalnya, atau berjalan cepat, atau push up, sit up, dan lain sebagainya. Nah, dengan berolahraga ini, organ-organ tubuh teman-teman akan berjalan secara aktif, jadi tidak ada yang menjadi tertidur atau dorman, baik itu jantung kah, atau paru-paru, atau ginjal, ataupun hati. Nah, tujuannya adalah untuk membuang zat-zat sisa atau racun-racun yang ada di dalam tubuh teman-teman, sehingga pada saat dilakukan medical check up, hasilnya akan menjadi jauh lebih bagus. Jadi barangkali itu tips untuk medical check up yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Untuk tips selanjutnya saya akan menyampaikan tips medical check up untuk teman-teman untuk yang perokok berat. Ini penting banget karena mungkin sebagian dari teman-teman, terutama yang pria ya, itu pasti juga mengkonsumsi rokok. Dan itu akan mengganggu sekali hasil medical check up teman-teman meskipun teman-teman sebenarnya sehat. Jadi mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat dan bisa teman-teman terapkan dan bisa membantu teman-teman memperoleh hasil yang maksimal sehingga bisa lulus di tes BUMN tahun 2022 ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa diklik, like, subscribe, dan share. Dan akhir kata saya ucapkan selamat ujian, semoga sukses, dan see you next time. Have a nice day. Bye-bye.